Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya Ruby Herman di program Rahasia Investasi Sukses. Nah, kali ini saya sedang berada di Alfamart. Dan kali ini saya sedang berada bersama Bapak Tommy Sugianto. Beliau adalah franchise marketing GM dari Alfamart. Halo Pak. Salam. Here's my promise, I will rise and shine. Hai teman-teman, selamat datang di YouTube channel Ruby Herman. Sebelum kita nonton, jangan lupa untuk subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Yuk kita nonton sama-sama. Thank you Halo, Pak. apa kabar? Thank you so much nih. Ya, sama-sama. Thank you so much udah ada waktu ngobrol-ngobrol. Kalau bicara Siap. soal Alfamart ini di mana-mana dan menjadi tempat favorit banyak keluarga. Amin, semoga memuaskan konsumen khususnya ya. Yes. Nah, kita mau ngobrol-ngobrol nih Pak. Nah, bagaimana sih awal mulanya Alfamart ini Pak? Silakan. Iya, baik. Pertama-tama terima kasih atas kesempatannya. Tentunya ini juga sama-sama kita coba mengeksplor lebih jauh Alfamart itu dari mana, untuk apa, dan tujuannya nanti seperti apa gitu ya. Jadi kalau bicara sejarah, kita bicaranya adalah kembali ke tahun 1999, di mana pertama kali kita mendirikan, dulu kalau lebih kenal atau belum sekelas Alfamart itu orang familiar dengan Alfa Minimart. Oh, Alfa Minimart. Jadi brandnya dulu bukan Alfamart tapi Alfa Minimart. Toko pertama kami itu di Beringin, Tangerang. Itu cikal bakal Alfamart, seterusnya sampai sekarang mungkin udah belasan ribu. Ya, belasan ribu. Nah dari sana terusnya tentunya terus berkembang seiring dengan permintaan atau demand konsumen juga dilirik, karena jenis minimarket ini compact, cepat, bisa menyesuaikan kebutuhan konsumen juga, dan kita harapannya memang bisa deliver apa kebutuhan konsumen sehingga kita hadir lebih dekat dengan masyarakat. Lebih dekat dengan masyarakat. Wah. Tadi Bapak bilang belasan ribu. Persisnya kurang lebih berapa nih Pak? Wah, di Indonesia Pak ya? Ya, kalau tepat mungkin agak sulit karena kalau saya boleh kutip founder kami, hitungannya kalau saya lihat jam hari ini mungkin berapa jam kemudian mungkin nambah lagi gitu ya. Jadi sampai saat ini kurang lebih sudah ada berkitar 17.000. 17.000. Wow. Ya, di mana memang terbagi atas 25% sampai 26% itu dimiliki oleh masyarakat luas atau konsep yang dikenal adalah franchise. Sedangkan sisanya adalah dimiliki oleh company owned. Oh. Sistem franchise-nya seperti apa nih Pak? Biar masyarakat luas juga mungkin makin banyak yang tahu. Seperti apa sih Pak? Baik. Jadi sistem franchise-nya yang kita tawarkan tentunya sistem dan merek. Ya, jadi selain itu tentunya kemudahan, di mana yang kita tawarkan kemudahan ini adalah bagaimana si mitra ini dimudahkan dengan sistem, terus nama besar kami yang sudah tersebar luas, kemudian dengan syarat yang tentunya tidak ribet-ribet, memiliki tempat, modal. Selebihnya nanti kami akan bantu progres mulai dari survei, kelayakan bisnis, perizinan, sampai nanti tokonya beroperasional. Tidak berhenti sampai sana, nanti pun kami akan bantu secara operasionalnya. Apa itu operasionalnya? Mulai dari rekrut karyawan, mulai dari promosi, penyediaan stok barang dan sebagainya, replacement produk, apapun itu semua yang kita siapkan. Oh. Tetapi bukan berarti toko ini toko kami. Jelas ini tokonya mitra, gitu ya. Tapi semua yang kelola adalah kami. Itu lebih benefitnya. Berarti kalau nggak ada background ngurus minimarket, nggak bisa ya? No problem. No problem ya? Yes. Karena sistem dari Alfamart ini ya? Betul, jadi nanti kami yang bantu kelola. Tapi bukan berarti tidak ada fungsi pengawasan. Jadi mitra dalam hal ini bisa mengawasi kami dalam bentuk misalnya laporan keuangan yang kita sajikan setiap bulan, bisa dipelajari, bisa di-download, dipelajari. At any time point, misalkan dirasa ada hal yang kurang jelas, bisa langsung minta kita jelaskan atau meeting, silakan. Karena setransparan mungkin kita akan buka datanya. Seperti itu. Nah kalau dilihat kan Alfamart ini kayaknya ada berapa tipe-tipe ya Pak? Baik. Mungkin apa aja nih Pak tipe-tipenya? Ya, tipe ini memang menyesuaikan dengan di mana Alfamart itu berdiri. Contoh kalau kita bicara di pemukiman residential area, tentunya kita bicaranya adalah Alfamart. Karena kenapa Alfamart? Karena kebutuhan atau yang kita siapkan tempatnya lebih luas. Lebih luas otomatis display barang seperti kita lihat sebelah ini lebih lengkap. Otomatis pilihan dalam hal ini konsumen atau warga yang ada di pemukiman bisa lebih banyak alternatif pilihan belanjanya. Berbeda kalau kita bicara misalkan di
bandara, let's say. Tidak perlu kita menjual misalkan let's say minyak atau gula, karena yang memang diperlukan adalah seperti minuman yang siap saji, cepat, quick and go gitu ya. atau grab and go gitu ya. Jadi lebih cepat sehingga produk yang kita tampilkan atau yang kita tawarkan juga lebih selected. Nah, konsep pertama Alfamart, konsep kedua kita bicaranya Alfa Express. Alfa Express. Gitu ya. Kalau mungkin teman-teman ada lagi di luar sana yang mengenal Alfamidi, itu sister company kami. Oh, sister company. Betul. Itu lebih gede lagi Pak. Lebih besar lagi. Tentunya kapasitas untuk penawaran produknya lebih banyak lagi. Tentunya masing-masing dari merek ini punya targeted market tersendiri. Oh, Kurang lebih seperti itu. tapi kalau yang Alfamart sendiri cuma satu tipikal gitu Pak? Atau ada yang Oh, iya. dua ruko, Baik. 3 ruko atau gimana tuh Pak? Baik, untuk Alfamart sendiri tipenya bicaranya ada beberapa tipe ya, menyesuaikan dengan luasan space itu berada. Tapi idealnya kami membutuhkan sekitar 2 sampai 3 ruko kalau bicara ruko. Kalau tanah kosong ya berkisar 250 meter square dengan dimensi misalkan sekitar 15 kali let's say 15 atau 15 kali 20. Oh, Itu yang ideal. Ideal itu. Ya. Tapi memang ada beberapa tempat yang let's say misalkan di area kampus, Iya. ya, yang tempatnya mungkin tidak perlu space-nya besar, contoh apartemen juga yang mungkin membutuhkan hanya 60 meter square, itu pun bisa. Bisa, iya. Jadi menyesuaikan captive marketnya ada di mana. Lebih seperti itu. Nah, kalau gitu investasinya beda-beda atau gimana tuh Pak? Ya, kurang lebih investasinya akan berbeda. Karena apa? Tentunya dengan luasan yang lebih besar, investasinya akan lebih besar. Kenapa? Semua investasi itu kembali dalam bentuk aset pendukung. Seperti pembelian rak, komputer, aset genset, dan sebagainya. Semakin luas, rak yang ditawarkan atau yang di display akan lebih banyak. Tentunya harapannya kembali lagi dengan space lebih luas, alternatif produknya lebih banyak, ya kembali hasil penjualannya lebih besar. Lebih besar. Nah, tadi kan bicara soal investasinya nih Pak. Mungkin boleh di-spill kali bahasa sekarang. Baik. Baik. Jadi untuk bergabung dengan kami kurang lebih investasi yang dibutuhkan berkisar di saya bicara pada umumnya saja. Jadi sekitar 400 sampai 500 juta di luar properti. Di luar tempat. Di luar tempat. Kenapa demikian? Karena banyak jenis properti di luar sana yang mungkin bentuknya Variatif ya, atau bisa tanah harganya ya. kosong, ada ruko, tentunya bervariasi. Oh. Nah, kembali lagi investasi ini untuk apa saja? Seperti tadi saya sampaikan, untuk pembelian rak, komputer, aset genset. Jadi kembali dalam bentuk aset. Tidak hanya disetor kepada kami, tidak jelas tunjangannya kepada kami, tidak. Jadi kita belikan aset, kita pertanggungjawabkan kembali investasi yang disetorkan. Tuh, jadi hanya 400-an. Udah punya bisnis franchise Alfamart. Nah, ini jadi nggak terlalu mahal, di atas 1M dan lain-lain. Kalau sewa boleh nggak sih Pak? Maksudnya sewa propertinya itu? Ya, ada beberapa space lokasi yang ujungnya memang harus sewa. Contoh, kalau bicaranya misalkan di rest area. Tentunya tempatnya dimiliki biasanya oleh pengelola rest area. Otomatis harus sewa. Semua kembali lagi dengan visibility-nya. Nanti kita hasil surveinya menentukan apakah suatu potensi ini layak atau tidak. Kalau layak, kalau dengan dimasukkan investasi seperti sewa, pembelian aset dan sebagainya, apakah cukup visible? Kembali lagi, jadi sebelum mitra ini bicaranya untuk memulai suatu bisnis, kita siapkan segala sesuatunya mulai dari survei, pembuatan visibility study, kita jelaskan juga apa ini draft perjanjian kerjasamanya, sampai paham, mengerti, sama-sama clear, baru kita lanjut untuk sama-sama pembukaan tokonya. Oh, ya tadi ada prosesnya dulu ya Pak? Ada prosesnya. Nah, selama proses itu syaratnya gimana Pak? Booking dulu atau gimana? Iya, tentunya kembali seperti di awal harus memiliki lokasi. Memiliki lokasi. Ya, memiliki lokasi, tentunya setelah lokasi ada dengan luasan dimensi yang kita tentukan, ya harapannya dari sana kita bisa diberikan kami untuk lakukan survei. Nah, proses survei tentunya melihat beberapa pertimbangan, mulai dari traffic, mulai dari coveran lingkungannya, mulai jumlah kepala keluarga, kemudian kalau bicaranya fasilitas pendukung, fasilitas sosial di sekitar lokasinya, itu yang akan membantu terbentuknya omset itu seberapa besar, walaupun dalam bentuk masih estimasi. Berarti ini investasinya cenderung aman nih, karena dibantu loh, pasti kan bermitra masih sampai tadi ya. Walaupun Pak Ruby, walaupun dalam konsep bisnis, walaupun kita ada visibility study, tetap ada yang mengenal namanya risiko. Selalu ada lah. Selalu ada risiko. Minimal kan udah
analisa Ya dulu minimal sudah ada ini analisa dulu, itu survei kan dulu ya. Iya. Dan udah mantep nih, bayangin udah 17.000 ya Pak ya. Iya. Nah, terus kalau bangunan sendiri Pak ada syarat-syaratnya nggak sih kayak tinggi ceilingnya atau Ya, pasti Ada juga ada Ada ketentuan-ketentuan ketentuan. ya. Yang pasti memang ketentuan itu nanti kita lihat fisik existing bangunannya seperti apa. Dari sana memang kita akan optimalkan yang ada. Tapi contoh misalkan bangunan baru atau ruko yang belum punya ceiling ya tentu kita akan sesuaikan. Misalkan tingginya cukup 3,5 meter dari lantai dan fasilitas atau standarisasi lainnya yang memang harus disesuaikan kembali. Tentunya nggak neko-neko, cukup umum saja. umum saja? Umum saja. Nah Pak, kenapa nih masyarakat banyak yang memilih Alfamart Pak? Kenapa? baik. Satu sistemnya. Jadi sistemnya ini memudahkan bagi para calon investor atau mitra kita ini dalam memulai usaha. Jadi tidak ada proses trial and error, di mana trial and error sudah kita lakukan sebelumnya. Jadi proses ini dimudahkan, bahkan dibantu oleh kami untuk proses survei, visibility study-nya, gitu ya, sehingga mengurangi resiko lagi. Walaupun masih ada resiko, tapi sudah dikurangi. Nah dari sana pada saat beroperasional pun dibantu juga oleh kami. Juga ya, iya. Jadi bayangkan ada mitra ini diberikan kemudahan waktu. Iya. Ya, dapat leluasa misalkan fokus terhadap bisnis yang lain, sedangkan yang bisnis ini dikelola oleh kami. Wow. Nah, bicara ini kan area nih Pak. Ini pengembangan areanya Alfamart nih sekarang menuju kemana aja nih Pak? Baik, pengembangan saat ini memang kalau kita bicara pemerintah saat ini sedang fokus ke Indonesia Timur untuk pengembangan pemerataan perekonomian. Iya. Kita rasa juga kita inline dengan apa yang disampaikan oleh pemerintah. Atau Ikut dukung juga Yes, ya Pak? Iya. Karena kita rasa apa ini pemerataan ekonomi juga perlu kita dukung. Wow. Iya. Jadi kalau bicara pengembangan kita mungkin fokus sudah di NTT, Nusa Tenggara Timur ya, masuk ke juga Irian Jaya. Ya. Tahun depan mungkin kita ada beberapa wilayah yang lain yang kita rasa juga perlu dan masih potensial untuk kita kembangkan. Wow. Berarti ada peluangnya makin besar. Masih besar. Para teman-teman yang mau bermitra dengan Alfamart nih ada peluang-peluang baru nih yang lokasinya baru juga. Nah, bicara soal tadi Pak, Alfamart ini kan wah, sudah mengembangkan ekspansi kemana-mana. Nah, apa yang menjadi core value atau rahasia suksesnya nih Pak? Ya, tentunya kalau kita bicara pengembangan atau dikenal oleh masyarakat, tentunya kita beradaptasi terhadap lingkungan. Tentunya nilai kita ini punya manfaat. Jadi keberadaan Alfamart itu sendiri dirasakan bermanfaat untuk untuk masyarakat sekitar. Kebutuhan apa yang dibutuhkan kita hadir di sana. Selain bukan hanya bicara keuntungan saja. Kalau dilihat dari sisi masyarakat tentunya kebutuhan, tapi dari sisi mungkin pemerintah juga satu sisi kita bicaranya income atau bicara pajak yang dihasilkan. Kontribusi kami atau toko-toko di sekitarnya berkontribusi ke pemerintah dalam hal ini. Belum kalau bicara ke sosial atau ke dampak lingkungan, kita mulai mengerem namanya dampak plastik. Oh iya. Semua plastik. Jadi dampak Alfamart ini punya value tidak hanya bicaranya keberadaan saja, gitu ya, benefit yang dihasilkan, tapi dampak secara luas. Kalau saya bicara beyond making money itu ada juga. Kepedulian kita terhadap lingkungan, kepedulian kita misalkan kalau sekarang juga sedang fokus ke disabilitas. Jadi iya, Alfamart ini rekrut karyawan sudah sekitar hampir 800 karyawan yang kita rekrut yang ada keterbatasan. Tapi kita yakin dengan keterbatasan itu punya value lebih di masyarakat. Kurang lebih begitu ya? Iya. Mantap, jadi membantu pemerintah juga ya Pak ya. Membuka lapangan pekerjaan. Wah, luar biasa. Pak, thank you banget nih Pak udah ngobrol-ngobrol sharing tentang Alfamart. Nah, mungkin buat teman-teman yang nanti penasaran boleh Pak nanti kita kasih kontak ya Pak. Monggo, silakan. Siapa tahu mau invest ya. Mau mengembangkan bisnis, membuka Alfamart mungkin di daerah Anda. Nah, nanti saya tulis di description. Nah, kalau mau tahu lebih detail nanti bisa dikontak aja. Pak Tommy, sekali lagi thank you so much. Senang Terima kasih. bisa sharing Pak. Sukses terus buat Alfamart. Amin. Wah, tentunya membantu roda ekonomi di Indonesia. Teman-teman, thank you so much telah menyaksikan program ini. Sampai jumpa di next episode. Saya Ruby Herman. Bye-bye.